warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar HAM. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita belajar anak-anak. Yang pertama, apa sih itu pengertian HAM anak-anak? HAM atau hak asasi manusia merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau fundamental sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. HAM atau hak asasi manusia juga dianggap universal atau umum anak-anak, yang artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, ataupun gender. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlu diingat anak-anak, hak asasi manusia sudah melekat pada diri setiap orang sejak mereka dilahirkan. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk HAM? Bentuk hak asasi manusia yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Bentuk hak asasi manusia yang kedua yaitu hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkan barang tersebut yang telah ia beli. Hak asasi manusia yang ketiga yaitu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, atau yang disebut dengan right of legal equality. Bentuk hak asasi manusia yang keempat yaitu hak-hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia, sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Bentuk hak asasi manusia yang terakhir yaitu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu instrumen HAM. Instrumen HAM yang pertama yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila terutama yaitu sila kedua menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia.
Sila kedua Pancasila memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. Instrumen HAM yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain tercantum dalam pembukaan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, hak-hak manusia tersebut diatur pada undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pasal 27 ayat 1 yang membahas tentang hak atas kesamaan hukum dan pemerintah. Yang kedua, yaitu pasal 27 ayat 2 yang membahas tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, yaitu pasal 27 ayat 3 yang membahas tentang hak untuk membela negara. Yang keempat, yaitu pasal 28 yang membahas tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Selanjutnya, yaitu pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Yang keenam, yaitu pasal 29 ayat 2 tentang kemerdekaan beragama dan beribadah. Yang ketujuh, yaitu pasal 30 yang membahas hak atas usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Selanjutnya, yaitu pasal 31 yang membahas tentang hak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, yaitu pasal 32 yang membahas tentang hak mengembangkan dan memelihara budaya. Pasal yang selanjutnya yaitu 33 tentang hak kehidupan ekonomi. Selanjutnya yaitu pasal 34 yang membahas tentang hak atas jaminan sosial. Yang keempat yaitu lembaga-lembaga yang melindungi perlindungan hak. Lembaga-lembaga yang melindungi hak asasi manusia diantaranya yang pertama yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur Komnas HAM dalam bab 8 pasal 7599. Lembaga-lembaga yang melindungi HAM selanjutnya yaitu Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri. Setelah kita mempelajari tentang pengertian HAM, bentuk-bentuk HAM, perlindungan HAM, serta instrumen HAM, yang terakhir yaitu upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing, serta mengembangkan toleransi antara sesama warga negara. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap belajar di rumah, semangat.
Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.